Cek. Halo. Juanda 50 Podcast. Balik lagi dalam serangkaian acara Road to Kriterium. Medan Kriterium 2023 yang tepatnya akan diadakan di sirkuit Pancing pada tanggal 5 November 2023. Hitungan hari lah udah. Iya. Hitungan hari ya. Jadi pas sebulan nih, tanggal 5 nih. Oh iya, pas sebulan. Sebulan kan hari juga 30 hari. Ngeles. Enggak mau kalah. Jadi untuk kali ini bintang tamu kita nih dari komunitas sepeda tentunya, yang di dunia persepedaan kita yakin sih udah enggak asing lagi ya. Ya, udah pasti dikenal lah. Ya, dikenal karena speed. Iya, dapat bocorannya sih gitu. Iya. Average speednya di atas rata-rata. Enggak juga, relatif bahaya nih. Jadi ada Dipo Cycling Team. Ya. Diwakilin sama Mas Tubo sama Mas Edward. Ya. Halo Mas. Halo juga. Salam kenal nih Mas. Jadi pertanyaan pertama mungkin Pak Dendi lah. Ya. Pertanyaannya mungkin sehat ya Mas? Sehat. Standar. Wajib. Maksudnya makasih juga udah nyempatin kesini kan. Di sela-sela pasti ada kesibukan lain juga. Ada kegiatan lah. Jadi mungkin langsung aja sih kepada komunitas ini sendiri. Ini bebas sih ya Mas Tubo atau Edward nanti jawab. Komunitas ini berawal dari mana sih? Ya dari asal mula ya tetap dari teman-teman gue sih ya, waktu start yang bersamaan, di situlah kita terbentuk. 1-2 orang makin lama makin rame. Itulah kita awalnya dari situ ya. Dari situ. Awalnya sih dari beberapa lah senior yang pemain lama. Jadi terakhir kita ada beberapa yang pemain baru, lama-lama semua berkumpul jadi satu. Pertemanan lah. Ya. Jadi komunitas jadi dekat lah ibaratnya gitu lah. Itu tahun berapa Mas? Udah berapa tahun? Kalau kita gue sudah 5-6 tahun, cuman bentuk timnya 1 tahun lebih lah, 1 tahun. Oh, Diponya sendiri terbentuk 1 tahun lebih. Tadinya ya udah goes aja. Mana aja kita goes. Soalnya saya baru belakangan ini memang peminat goesnya yang makin tinggi. Ya, betul. Karena sih. dulu kan memang orangnya hobi goes seperti Mas Tubo lah, udah pemain lama. Kalau saya sih masih awalan Covid. Ya di situ kayaknya triggernya tuh Covid ya, itu. Karena saya sebelumnya sih memang hobi basket. Cuma basket kan waktu itu kan nggak boleh body contact. Ya. Jadi cari hobi lain. Ya. Mulailah saya goes. Itulah asal mula saya goes sampai sekarang. Ada ini dulu social distancing. Ya. Omset sepeda pun jadi naik waktu itu. Otomatis ya. Mungkin Bang Rian lah Bang. Pertanyaan selanjutnya nih. Kan biasa nih berkomunitas lah selain goes, mungkin kan visinya atau ada kegiatan lain gak yang dibuat selain bersepeda gitu? Apa ada kegiatan sosial atau memang cuman fokus untuk di sepedahan aja gitu? Terus planningnya lah si Dipo ini gimana nih? Mau apakah mau serius memang sampai mau ikutan kompetisi atau gimana gitu? Kita awalnya sebetulnya dari olahraga saja sih. Intinya kita utamakan dulu goes. Goes yang penting kita utamakan goes dulu lah. Yang lain-lain kita belum lah. Ya, mau kompetisi apa yang ada kita kadang ikut, tapi nggak semua. Kalau ada event ya kenapa enggak gitu ya? Kenapa enggak? Tidak menutup kemungkinan untuk para personil kita untuk ikut lah. Sambil untuk mengukur kemampuan lah di level mana udah ya. Kalau jumlah membernya sendiri udah berapa Mas? Oh iya. Kalau yang aktif 40-an lah. 40. Kalau di member yang di grup ya 50-an, tapi kalau yang aktif 40-an. Berarti sekali goes tuh biasanya 40 sepeda. Tapi enggak, kita berbagi beberapa peloton, enggak semua. Kalau 40 itu dipecah lagi. Enggak, kalau kita startnya tetap sama 1 jam, satu waktunya sama. Cuma begitu start kita ada beberapa peloton bisa. Cuma kan lain apa kan, lain kemampuan kan. Berarti pecahnya karena speed kemampuan lah gitu ya. Saya bilang dari awal waktunya relatif speednya. Enggak semua 40 Kayaknya yang ditahu orang tuh yang paling depan ini aja memang. Gitu. Ujung tombaknya. Kalau selama
di Pro Cycling Team ini udah terbentuk, itu udah 1 tahun tadi ya. Iya. Punya pengalaman unik gak seputar komunitas selama komunitas ini ada? Suka duka lah. Cerita suka dukanya. Suka dukanya sih memang pasti banyak lah. Apalagi kita kalau goes jauh ya. Ada lucu. Kalau dibahas sih panjang lah beberapa. Gak apa-apa. Buat pengalaman aja nih. Karena paling simpel aja lah. Karena kalau kita goes kencang, bannya aman-aman, gak ada yang bocor. Tapi pas goes santai malah punya bannya bermasalah. Jadi kita bahasnya ini kayak salah di speednya, gak boleh pelan. Kencang malah aman, pelan malah berarti bocor. terjawab. Kenapa? Ternyata ada mitos itu. Kita kalau pelan bocor bannya. Tapi itu alasannya mungkin. Kalau di perjalanan sendiri kadang teman yang kempes kita tunggui siap dia tukar ban, kita yang ditinggal. Ada juga banyak suka duka itu. Memang suka duka. Udah ditemenin. Udah selamat ditinggal. Aku baru nggak ada satu yang lucu. Baru beberapa bulan lah. Jangan dibilang namanya. Teman baru ganti sepeda, masuk HR. Jadi sepeda aero. Jadi kan kita tiap di minggu atau weekend kan kita rutenya nanjak. Cuman nanjaknya kita pelan-pelan standby lah, pace masing-masing. Cuman ada namanya kita rutenya ke Medan Magnet arah Kutalim Baru. Oh iya. Tahu. Nanjak manis. Jadi ada teman kita goes. Dia pas di satu jalan, pas masuk setelah tuntungan itu, ada satu gundukan. Dia macam aspal yang udah mungkin belum kering, jadinya dia agak gundukan lah. Iya. Dia teman nggak nampak, dia jatuh. Oke, jatuh. Temannya, jadi ada beberapa yang nanya, mau ditemani nggak? Gak apa-apa, kamu duluan aja. Mungkin dia malu, gengsi ya. Temannya malah tinggalin dia. Ternyata dia sendiri. Baru dia rasa gak beres, dia pulang sendiri. Pulang ditemani orang lain, ada satu orang yang malas lanjut. Udah itu, kita bilang aman nggak aman, lecek sikit oke lah. Minggu depannya kita ajak naik lagi. Rute yang sama. Yang kedua ini dia jatuh lagi di rumah yang sama. Jatuh itu makan korban lagi. Jatuhnya di lubang yang sama. Sama persis. Dan itu dia trauma sampai mau 2 bulan, baru ini minggu lalu dia baru naik. Tapi gak mau lewat situ lagi. Awal kita ajak dia rute, saya gak mau. Sampai mati pun saya gak mau, dia bilang. Tapi baru minggu lalu ini dia baru nanjak. Iya gak rasa. Jadi kita itu lucu kali kayaknya. Padahal ada pepatah ya, jangan sampai jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ini kejadian 2 kali. 2 bulan gak berani naik. Iya. Minggu lalu terakhir kita paksa naik, ikut juga ya. Selamat kali ini, selamat. Kita kawal. Hari ini aman, itu yang terakhir dia aman. Kalau tujuan goes terjauh itu kemana, Mas? Tujuan. Kita kalau per tim tergantung sih, permintaan teman-teman sih. Karena kita kan tim kita kan dari kekompakan, dimanapun rute kita semua konsultasi. Mau nanjak, mau jauh, terserah kawan-kawan sih. Intinya Mas Tubo dia bilang dia siap tampung, tahan pilih. Kita yang takut kadang. Mau gimana gua jabanin nih. Ya, contohnya seperti saya diajak Fondo itu 100 km. 100 km itu lumayan loh, 2 jam lebih dengan speed yang stabil ya. Tapi ini Mas Tubo bilang kita non-stop, jadi gak ada pit stopnya. 100 km gak ada pit stop. Jadi bayangkan kita ikut, ya pasti terasa. Cuman itu maksudnya melatih endurance kita lah. Jadi secara tak langsung inilah Mas Tubo, tahan pilih, kalian mau apa saya siap tampung. Dia gak takut. Kita yang takut. Kita ikuti kemauan teman-teman. Ada yang mau dekat, ada yang cuma modal kod. Ya suara terbanyak lah ya. Dapat pilih lah, gak ada pemaksaan. Cuman ya kita 1 minggu tuh kalau saya biasanya yang kita buat itu 1 minggu datar, 1 minggu kita nanjak, 1 minggu enduro agak jauh, 1 lagi nanjak, tukar-tukar. Divariasi, gak bosan. Ya. Berarti di sini memang Mas Tubo lah yang menentukan itinerary. Enggak juga lah. Atau dilempar ke forum juga. Ada ya? voting dulu juga. Lebih prefer mana nanjak. Takut nanti udah buat list gak ada yang ikut gimana? Iya juga sih. Jadi peminat mereka bilang apa kita nanjak tapi jangan jauh-jauh kali. Kan banyak pilihan ya rute kan. Berarti itu 100 kilo itu ke tujuan PP atau jalan PP? Oh, udah PP. Ya, kalau 100 km endurance dari Medan kita Golden lewat ke Ring Road. Ring Road kita Ring Road masuk KNO, loop 2 kali, baru arah pulang. 100 kilo itu. Bayangkan KNO pergi balik itu hampa kali ya, angin kencang lagi. Belum truk-truk. Kalau ada terus enggak lah, minggu aman lah.
Oh weekend ya, kalau kesana weekend ya, hari biasa gawat juga tuh. Biasa hitam masalah terus sih sebetulnya kalau di jalan sih, kalau ya tergantung orang ya, tergantung individu ya. Kalau saya sendiri sih makin ramai jalan makin seneng, makin ringan kita goesnya. Angin ya. Angin. Tapi kan terpotong-potong gitu Mas. Misalnya, enggak. Kita ikuti arus. Kita ikuti arus lalu lintas. Jangan kita mobil kiri kanan kencang kita lambat di situ, itu makin bahaya. Kita ikuti arus. Intinya kita ikut pace mereka juga di 30-an 40. Motornya tuh yang di depan dia harus refleksnya harus bagus juga kan. Ya kasih sign juga. Kan nggak mungkin dia ngerem tiba-tiba belakang berang. Ya. Tapi pernah ada kejadian itu. Kejadian nggak kita inginkan lah. Iya. Sering sih kalau saya pribadi udah sering adalah. sih. Cuma individual kadang kesalahan kita sendiri pun ada. Tergantung sih. Ini tergantung mental kita juga di goes gimana. Sama refleks lah ya. Iya. Refleks juga penting. Makanya dari Mas Tubo sih setiap mengarahkan kita goesnya hati-hati. Misalnya jangan overlap antara ban ke ban, kan kita nggak tahu tiba-tiba kita ke kanan atau ke kiri. Iya. Jangan masuk maksa pretor nanti membahayakan yang belakang, tiba-tiba rem mulai kecepatan kan beda-beda. Ya, ada kode etik di jalan. Ya. Untuk tim kita sendiri ya. Kita tetap kompak kode etik sendiri. Ya, berarti kan tetap diedukasi dulu nih. Iya betul. Cuman kan kadang yang begitu langsung join itu kadang ada yang nggak sempat. Iya, yang bandel gitu kadang. Ada ngeyel gitu. Di ngekor belakang nanti dapat tiba-tiba tembak sprint. Rasa dia paling kencang. Pemenang TDF. Ada aja ya. Kan balik ke komunitas kita kan goesnya kan untuk saya, bukan untuk kejar apa yang kita kejar ya kan. Lebih bisa kencang kita kencang. Kita pehobi, bukan apa kan. Bukan ngejar mau dari medali atlet lah enggak. Bukan, kita pehobi. Kalau ini untuk jadwal goesnya sendiri kita tiap hari. Senin sampai Minggu. Ada aja tuh. Ada aja. Mas Tubo waktunya pun tetap. Kita sama. Mas Tubo tiap hari. Mas Tubo jangan ditanya, dia tahan pilih, aku bilang dari awal. Sehari 2 kali pun mungkin ya. Oh bisa jadi. Kalau paginya kurang enak, dia sore-sore bisa goes santai, dia ke sawah-sawah, naik MTB, bersatu dengan alam. Iya. Atau gravelan. Itu nggak di telan sawah. Pagi ada hujan atau jalan becek. Sebetulnya masih ada juga sih yang goes kadang. Cuman akhir-akhirnya udah gak berkurang sih. Kalau hujan tuh memang udah jadi halangan. Tapi kita punya hampir jalan terus. Tetap jalan. Tetap ada 1-2 orang tuh ada yang gerak. Minimal 4 lah, gak sampai 2 lah. Hari Senin lah biasa. Kan Minggu udah perjalanan jauh. Biasa Senin banyak off atau recovery ride. Tapi tetap ada orang. Cuma Senin recovery ride-nya pun beda. Susah dijelaskan. Tetap di atas rata-rata gitu. Aku gak bilang relatif, aku cuma bilang gitu aja. Judulnya aja nih recovery. Recovery. Makanya recovery ride. Cuma recovery mereka sama kita beda. Mas saya bilang tetap di atas 40 ya. Saya gak bilang. Relatif saya bilangnya gitu aja. Saya gak pernah bilang jauh lagi. Terus nih agak unik juga nih jam kumpulnya nih 5.29 gitu. Iya. Dikasih itu 5.29 tank jalan berarti jalan. Ya. 5.30 udah tinggal lah. 5.3 sebetulnya 5.30, cuman 5.29 kita udah siap-siap. 5.29 itu udah pasti ada yang nyeletuk tuh. 29 nah kita udah siap-siap semua tuh. Di atas sepeda apa semua masuk klik apa semua. Begitu 30 sebelum 30 kadang udah ada yang jalan duluan. Jadi lebih gampangnya kita 5.29 gitu. Kita bikin yang biar agak unik sedikit lah. Standar Indonesia lah ya. Kita cepetin. Itu pun masih telat gitu. Pun biasanya jalan 5.29 duluan itu biasa ya umpannya loh. Predatornya di belakang nunggu. Iya. Ngepur. Ya speednya agak pelan itu. Nanti dikejar juga dilewati. Iya. Jadi kalau yang saya tangkap nih, Mas Tubo nih terlalu cinta nih sama sepedanya. Iya betul tuh Mas ya. Aduh, terlalu cinta nih sama sepeda. Angkat tangan saya. Jangan tidur sebelahnya sepeda. Sepedanya kayak sekarang lebih sering dielus daripada string kalau gue bilang. Kalau kita kan sepeda mana kita bilang? Sepeda kalau kita tidak ready itu, kalau kita nggak nyatu tuh sama sepeda tuh, ya di atas itu kayaknya kurang kena. Iya. Harus sebadan lah ya. Harus ready sepeda tuh. Kita di atas tuh udah memang udah harus ready perang dia. Walaupun kita goes hobi kan. Iya. Cuma kalau kita nggak nyaman di atas pun nggak dapet. Iya. Dari mana nih Mas? Awalnya kenapa bisa suka segitu cintanya? Ini ikuti arus saja. Datang olahraga, dari dulu memang kita udah memang olahraga, cuman pas kena sepeda udah 2018 atau 17 kalau nggak salah. Itu udah langsung road bike berarti? Oh belum, masih MTB. Downhill.
Enggak, biasa aja MTB. Oh, MTB aja. aja. Cuman dipakai di jalanan. Iya, pakai di jalanan. Cuma itu belum mengenal namanya speed. Iya. Masih goes. Ya, masih sekedar goes. Speed mau enggak lah, speed kan kita cari keringat aja lah. karena mungkin Cari makan kayaknya itu. Cari makan, gue cari keringat. kita ikuti teman-teman aja sih. Ikuti teman-teman. Makin lama kan makin rame kan. Iya, kalau bahasa orang Medan tuh kena cikanya lah nih. Aduh. Kalau terkait event kriterium, masnya udah pada denger nih? Udah sih, tahun lalu kita ada ikut juga. Tahun lalu ada ikut. Iya, juga. Tahun yang kemarin di Lanut ikut ya. Yang di Lanut ya. Yang di Lanut ada. Rencana Kalau untuk di tahun ini rencana yang ikut di sirkuit pancing ini? Belum apa sih. Sepertinya teman-teman banyak juga sih yang udah pada nanya sih. Kita mau sounding pastikan sih. Oke. Cuma kan belum kita sounding juga sih. Berarti udah dengar, udah tinggal diobrolin aja lah ini ya. Ya, Siapa-siapa yang minat, siapa siapa mau ikut. Ya. Kalau dari penghobi nih, Mas, kita pengen tahu juga. Kalau dari penghobi terkait adanya event seperti kriterium ini, kira-kira tanggapannya gimana? Kalau bagi aku sih ya cukup mengangkat untuk para pesepeda ya, para pegawai. Karena ibaratnya mereka yang mau menampilkan kemampuan yang udah sampai mana, mungkin mereka sangat berantusias untuk mengikuti event seperti ini. Artinya ada sambutan positif lah. Ya, ada lah. Berarti Sambutan positif tetap ada. Tetap ada. Cuman kan tidak semua juga yang ingin ikut kan. Cuma ada yang cuman hobi sampai CP namanya. Iya. Ada yang memang betul-betul ingin mencoba. Iya benar. Kalau saya pribadi sih apa aja sih, mana ya? Boleh juga sih. Cuman kita udah 2 kali ikut sih. Cuman kali ini nanti kita sounding. kalau ada yang minat ya udah. Karena pasti, kan memang pasti. Di kriterium ini dibedain ya, yang atlet dan penghobi memang. Iya, kelasnya. iya. Nomornya memang yang penghobi Kategorinya ada ya. Kategori penghobi aja nih, yang atlet Iya, atlet aja gitu. Jadi nggak jauh jadinya nih. Iya. Gapnya. Iyalah. Gak terasa. Iya. Biasanya Mas, kalau misalnya ada orang baru nih mau gabung biasanya ke komunitasnya, itu gimana? Mau gabung lah ke Dipo. Kita open group aja sih. Terbuka untuk umum Terbuka aja. untuk umum. Cuman awal kalau udah kita jumpa di titik di tempat kita start di Golden, begitu kita tahu ada orang baru, kita udah kasih briefing duluan. Karena dia mau ikut kemana pun terserah, dia mau goes kemana pun terserah. Cuman jangan sempat membahayakan Member teman-teman yang lain. Ikut aja nggak masalah. Itu informasi jadwal-jadwal itu orang bisa tahu dari sosmed kah, atau memang begitu dia gabung ya udah langsung di-invite harusnya aja dari ke grup? sounding semua udah tahu tahu lah. Kita pun nggak ke sosmed sih. Oh, nggak ada sosmed Kita ya memang. Waktunya 529 start. Jadi kita kumpul. Dan tempatnya selalu di situ Terus terus. di situ. Finishnya yang pindah-pindah. Finishnya. Cari tempat makan ya. Iya. Itu yang penting menurut saya. Mungkin nanti kami nyusul di finishnya aja. Boleh. Ikutan makan. Cuma entah udah bangun belum? Karena hari biasa kita jam 6.15.20 pun udah selesai. finish ya? Oh iya. Cuma kita finishnya di Dipo dulu. Di depan kantor Gupsu. Oh, di situ. Ya. Karena kita ngomong-ngomong, review-review sambilan dokumentasi. Base camp lah. Ya, base camp dulu. Baru bisa ada yang mau kerja, ada yang mau antar anak, dan ada yang mau kumpul masing-masing gitu. Memang idealnya sih itu jamnya memang. Tapi kan semua kerja, ada yang ngantar anak sekolah dulu gitu. Itu makanya waktu kita kenapa di situ 529. Makanya harus disiplin lah di situ ya. Waktu kita disiplin. Karena aku sebelum ikut di Dipo dulu, aku kan ada tim sendiri yang kecil-kecilan. Tundanya bisa sampai 15 menit, 20 menit. Terakhir matahari pun udah terbit pun belum jalan. Makanya jalanan sampai udah rame. Makanya saya nyamannya di sini karena komitmennya ada. Iya. Pun temannya sekarang komunitas kita pun udah besar, dan mungkin kena nyamannya lah semua teman berbaur, saling hargai semua, jadi nyaman sampai sekarang lah. Ya emang udah bondingnya udah enak aja nih semua. Iya. Kita nggak lihat apapun Gak lihat sepedamu, umur, silakan gak join, lihat sepeda. silakan gabung. Ada cerita kan, jadi semua kompak. Tidak ada hierarki di situ ya. Nggak harus sepedanya yang mahal gitu ya. Enggak. Apapun sepedamu, Nggak harus minder. harus minder. Yang penting finishnya aja. Yang penting dia mau goes, itu saja. Sama disiplin jamnya tadi. Yang penting dia mau goes, itu aja.
Ya keren sih, maksudnya komunitas ini secara nggak langsung ngajarin bahwa disiplin itu penting. Iya. Iya. Betul. Ini Keren pencetusnya. Keren sih Mas. Sama makron juga. pencetusnya. Berarti Mas Tubo nih brand ambassadornya. Berarti ya udah kejawab cukup sih. komplit lah ini. Iya. Info-info soal Dipo Cycling Cycling gitu ya. Team. Jadi kira-kira nih Mas ada closing statement nggak atau ada pesan-pesan Untuk- buat Pesan-pesan mungkin buat ya. netizen di luar sana? Iya. Ya, kalau aku bilang sih olahraga itu penting, sehat. Mau olahraga apapun terserah. Yang penting ya olahraga. Salah satunya kita pagi beraktivitas seperti goes. Intinya jangan lupa berolahraga. Siap. Tapi jangan lupa utamakan keluarga juga ya. Ya, itu wajib. Biar pulangnya aman. Iya. Kalau nggak kan diteleponin, mana kok belum pulang? Jangan kopernya ada di depan. Ada di telepon lagi. Ya udah, paling gitu aja. Makasih Mas Tubo, Ya, Mas sama-sama. Edward udah Sama-sama. nyempetin ke sini. Sama-sama. Bantu doanya biar semuanya Aman, lancar. lancar. Siap. Oke, bye-bye. Bye. Bye.